Alhamdulillah. Bapak tugasnya di mana Pak? Di SD 156 Palembang, Pak. Lembang ya Pak ya. Baik Pak, kita mulai ya Pak ya. Ya, Eh, Pak. kita akan berdiskusi modul ajar, kemudian berkenaan dengan PTK dan berkenaan dengan modul project gitu. Yang pertama, saya ingin mengkonfirmasi berkenaan dengan modul ajar Pak. Modul ajar yang sudah Bapak susun, tentunya itu kan ada nuansa-nuansa kurikulum merdeka begitu ya Pak ya. Ya, Pak. Eh, Boleh diberikan informasi kepada saya Pak, bagaimana cara Bapak menurunkan CP sampai kemudian menjadi sebuah modul ajar Pak yang sudah Bapak Bapak susun. Gimana Pak langkah-langkahnya mungkin atau pengalaman Bapak begitu. Silakan Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau dari kami, ini sebenarnya pengalaman baru ini, Pak, kalau modul ajar ini. Karena kami ini di kelas 6 ini masih menggunakan K13 kalau di prakteknya di pengajaran ini. Tapi kalau untuk pembelajaran kan memahami sedikit. Jadi kalau ini kita tentukan dulu temanya tentang apa, terus kita untuk kegiatan awal kita melihat bagaimana dan apa yang akan dicapai, yaitu capaian pembelajaran untuk ini, untuk materi yang akan diajarkan. Selanjutnya sudah menyusun capaian pembelajaran, kemudian kita juga dibuat untuk selanjutnya seperti pemahaman bermakna. Kemudian selanjutnya nah, pertanyaan pemantik untuk menyemangati itu. Kemudian juga model pembelajaran. Selanjutnya baru memasuki kegiatan pembelajarannya, kegiatan inti. Kegiatan inti itu, itu menggunakan jadi apa kegiatan inti ini kita melakukan proses pembelajarannya. Nah, baru kita tujuan pembelajaran itu dimasukkan. Apa tujuan pembelajaran itu? Itu untuk anak, untuk peserta didik. Kita mengetahui tujuan pembelajaran, selanjutnya baru kita melaksanakan kegiatan proses. Kalau PBL kita menggunakan apa tahapan-tahapan untuk bagaimana kita melaksanakan model pembelajaran yang kami gunakan itu misalnya kalau kami PBL kata ini ya. Jadi kalau PBL itu kemudian dalam prosesnya itu ada persepsi, ada persiapan dan juga perlengkapan itu perlu juga dipersiapkan. Selanjutnya baru masuk dalam pembelajaran. Pembelajaran itu kalau umumnya diawali dengan biasa dengan salam, dengan absen dan juga tentang persepsi itu untuk mengingatkan anak-anak pembelajaran sebelumnya. Kalau yang kami pahami, selanjutnya baru memasuki pembelajaran. Sudah menjelaskan, baru kita mengkondisikan anak, mengorganisasikan kira-kira persoalan apa yang akan dipecahkan pada pembelajaran itu. Maka baru mencarilah persoalan yang kira-kira anak-anak itu belum memahami tentang persoalan itu. Maka dibuatlah kelompok, kalau kami dari PGL itu dibuat kelompok beberapa untuk memecahkan masalah. Kalau kami itu materi zakat dan pemecahan masalahnya itu tentang bagaimana perhitungan zakat fitrah. Nah, kemudian diorganisasikan, kemudian dibuat kelompok, dikerjakan soal yang bagaimana cara menghitung zakat fitrah. Nah, itu Pak. Kemudian sudah selesai, baru anak-anak itu untuk kalau sudah selesai mengerjakan tugas, baru pemaparan dari anak-anak sekalian. Bagaimana hasil dari pemecahan masalah yang dilaksanakan oleh anak-anak untuk pemaparan. Nah, selanjutnya sudah selesai. Kalau ada refleksi, baru direfleksikan di mananya dan apa ya yang perlu, yang kekurangan dalam pembelajaran itu. Nah, itu Bapak.
Pak Nurholis tadi sudah memaparkan secara detail bagaimana proses Pak Nurholis menurunkan menjadi modul ajar meskipun menurut penuturan Pak Nurholis sebenarnya di sekolah belum digunakan ya Pak yang modul Iya ajar Pak, untuk ya betul. gitu. Yang ingin saya konfirmasi kembali Pak, sebenarnya menurut Pak Nurholis apa sih perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka ini Pak? Oh, kalau kurikulum ke kurikulum Merdeka ini dia biasanya kalau ini fokus ke bagaimana pembelajaran yang diferensi itu. Jadi kita melakukan asesmen awal melihat anak didik kira-kira pembelajaran apa yang cocok untuk anak-anak. Nah, kalau K13 itu kan tidak ada asesmen awal untuk melihat anak-anak diferensi itu perbedaan itu. Menurut kami itu Pak, kalau ini Ya, ya, pemahaman betul Pak. kami. Betul. Jadi memang di kurikulum 2013 itu lebih scientific approach begitu ya Pak bahasanya. Tapi Ya kalau yang Pak. kurikulum Merdeka itu lebih ke pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran bermakna itu menjadi ciri khasnya begitu. Dari segi asesmen Pak, ada perbedaan tidak Pak 2013 dengan kurikulum Merdeka itu Pak dari asesmennya? Dari asesmennya. Kalau pemahaman kami, kalau K13 itu kan ada asesmen awal, kemudian ada asesmen yang akhir juga, ada sumatif, ada formatif. Jadi banyak asesmennya kalau memakai kurikulum 13. Kurikulum Merdeka salah. Kalau kurikulum ini K13 itu fokus banyakan kepada kognitif kan. Jadi banyak di apa asesmen untuk pengetahuan saja gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Itu berkaitan dengan modul ajar. Kita bergeser ya Pak ya, berkaitan dengan PTK. Itu Nah, judul Bapak apa PTK-nya? judulnya penggunaan Ya. penggunaan metode role playing untuk meningkatkan apa nah? Meningkatkan apa Pak? Hasil belajar atau apa Pak? Ya, untuk meningkatkan keterampilan praktek ibadah sholat pada siswa kelas 6. Oke, baik Pak. Berarti role playing itu sama ya Pak dengan bermain peran? Ya, mempraktekkan. Ya, bermain peran begitu ya, Ya, praktek gitu ya Pak. Kemudian yang ingin ditingkatkan itu adalah keterampilannya begitu Pak. iya Pak, ya. Ya, keterampilannya. Jadi gini Pak, yang ingin saya konfirmasi. Bapak meningkatkan keterampilan anak. Ya, Sedang di dalam pembelajaran itu ada yang kemudian uji sumatif atau formatif itu lebih meningkatkan pada kognitifnya, sedangkan keterampilan itu psikomotor ya Pak ya. ya, Nah, ya. kalau seandainya nih Pak, nanti Bapak melaksanakan PTK itu menggunakan role playing, keterampilan anak itu naik. Nah, Ya, kemudian hasil belajarnya itu ternyata malah turun begitu. Nah, itu menurut Pak Nurholis bermasalah nggak sih Pak? Memungkinkan nggak itu apa hal itu terjadi? kalau kita role playing itu kan kita mempraktekkan banyak dari praktek gitu. Kalau Iya dari Pak. hasil belajarnya, kalau kemungkinan itu kalau dari prakteknya baik, insya Allah dari hasilnya juga baik Pak, kalau kita melihat itu. Karena kalau prakteknya jelek itu kalau hasilnya juga tidak seimbang Pak. Jadi kalau menurut kami, kalau prakteknya dari segi hasil praktek anak-anak di misalnya kita menggunakan metode role playing ini, anak-anak bagus, baik dari segi kalau ini kan dinilai kalau praktek yang PTK ini dari segi bacaannya, dari segi praktek geraknya. Nah, insya Allah kalau itu hasilnya juga baik kalau ini. Tapi memang kadang-kala mungkin ada salah satu siswa mungkin bisa juga tidak bisa, misalnya prakteknya bisa, kadang untuk hasil misalnya kognitifnya kurang itu ada juga mungkin begitu. Oke, good Pak. Kemudian Bapak menetapkan indikator keberhasilannya berapa persen Pak untuk bisa dikatakan berhasil anak-anak terampil tadi? Hmm. Berapa persen Pak anak yang bisa dikategorikan berhasil nih berapa persennya? Oh, yang ini, nah belum itu berapa persen?
Ya, pokoknya nanti harus di atas 70% ya Pak ya. Oh Anak-anak iya, punya iya. kemampuan itu nanti baru bisa dikatakan berhasil begitu. Dan kemudian Pak, ini kita bergeser ke project. Di sekolah Bapak sudah pernah melakukan project P5? Kalau mempraktekkan belum, kalau mengikuti sudah gitu. Oke, Karena kan masih K13 kan. oke baik Pak. Pertanyaan saya satu Pak, untuk karena sekolah Bapak belum melaksanakan P5, project P5 itu, menurut Bapak sebenarnya bagus nggak sih P5 itu bisa membentuk profil anak menjadi lebih baik? Projectnya itu bagus nggak kalau untuk membentuk anak bisa memiliki P5-nya itu? Ya kalau menurut kami itu bagus, Pak. Tapi kadang kalau menurut yang pembelajaran PA ini kurang kelihatan kalau P5-nya itu kan dari ini. Banyak difokuskan P5-nya itu ke yang umum. Kalau pembelajaran yang PA ini masih belum begitu dilaksanakan kalau menurut kami. Dan itu juga penting untuk apa namanya anak-anak itu dalam pembelajaran itu perlu metode apa cara-cara anak-anak biar dia lebih memahami tentang pembelajaran. Tidak cukup di kelas misalnya, tidak cukup hanya materi-materi saja. Nah, itu perlu pembelajaran untuk di luarnya langsung proyeknya, langsung prakteknya. Bagaimana sih misalnya kalau yang saya itu masalah sodako. Nah, itu bagaimana sih sodako itu? Nah, itu dijelaskan kalau materinya ada sodaka yang berbentuk benda, ada yang berbentuk misalnya kita perilaku, kalau ini dijelaskan senyum. Bagaimana sih sodako itu kalau senyum itu? Nah, itu Pak. Jadi kalau ini kan langsung teori saja mungkin menjelaskan, prakteknya belum. Nah, makanya perlu kalau yang aku diprojekkan itu sodako Pak dari ini. Ya, itu Pak. Oke, Pak Nurholis, luar biasa. Terima kasih Pak sudah memberikan gambaran. Sebenarnya masih banyak Pak yang ingin saya diskusikan dengan Bapak, tapi memang keterbatasan waktu, jadi dicukupkan ya Pak ya. Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan sukses selalu Pak. Mohon Ya, terima dipanggilkan kasih untuk Pak. mahasiswa selanjutnya ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.